Pada awal tahun 2000, dari pengalaman saya praktek dengan kombinasi pengobatan barat dan timur, saya memperhatikan bahwa jamu khusus wanita yang simple dan praktis, tidak usah memotong atau ngerajang, tak usah marut-marut, tak usah ngerebus, tapi tetap enak rasanya dan 100% asli jamu, masih sangat jarang di Indonesia. Bahkan beberapa harus impor dari luar. Padahal Indonesia sangat kaya dengan sumber rempahnya. Alhamdulillah, setelah trial beberapa lama dengan mencari komposisi yang pas baik rasa maupun efeknya bagi tubuh, akhirnya saya ketemu salah seorang istri teman saya yang sudah bolak-balik ke Singapura oleh karena untuk mengobati kista ovariumnya. Maka saya berikan formula itu untuk selama sebulan dicoba dikonsumsi. Dan setelah itu dia kembali ke Singapura untuk memeriksa tumor markernya. Alhamdulillah tumor markernya turun. Sejak itulah alhamdulillah lahirlah Nesvi. Luar biasa. Hai Mitra HWI di seluruh Indonesia. Hai Mitra HWI di seluruh Indonesia. Semangat pagi ya Bu Destri ya. Semangat pagi gadis. Apa kabar hari ini yang di rumah? Sehat luar biasa yang di rumah ya. Mitra HWI itu salah satu cirinya tuh semangatnya selalu luar biasa. Semangatnya selalu luar biasa. Dan mungkin pada nanya, Bu, ini udah siang, udah sore malah ya Bu gadis ya. Apalagi mungkin di daerah timur ya, aku masih semangat pagi. Nah, itulah ciri-ciri dari Mitra HWI. Semangatnya itu selalu pagi. Ini dong Bu, bangun tidur ya kan, semangatnya luar biasa. Benar, ya benar. kan. Nah makanya kenapa selalu semangat pagi, Semangat pagi karena kalau misalnya pagi-pagi itu adalah waktunya kita bersemangat ya. Betul, untuk berjuang, berikhtiar, berusaha ya, menggapai semua impian yang mau kita raih. Benar nggak Bu Destri? Betul banget. Termasuk Bapak Ibu yang di rumah ini udah partisipannya naik terus Bu ya. Yang ada di channel sekarang di Zoom ya, yang bisa kita pantengin. Bisa juga Bapak Ibu yang nggak bisa masuk slot di channel di Zoom, bisa nonton di channel YouTube-nya PT Healthwell International. Apa tuh Bu Destri ya, channelnya? www.healthwellint.com/live ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang punya mitra-mitranya yang masih pengen join, karena hari ini kita akan bahas produk yang fenomenal banget ya Bu Gadis. Sayang banget nih kalau misalnya Bapak Ibu kelewatan gitu ya. Betul. Mumpung Zoom-nya masih ada kuota. Ya, betul. Yang belum bergabung via Zoom, ayo bergabung ya, mumpung masih ada slot, karena bentar lagi mungkin nih naik terus ya, nanti slotnya langsung kosong ya, karena di Zoom ini Mitra HWI bisa langsung ya berinteraksi, bertanya langsung dengan pakar-pakar kita, dan luar biasa nih pembicara betul, kita hari ini Bu Gadis. Dan aduh, kita belum kenalan Bu Gadis ya. Semangat, saking semangat nih MC ya. Oke, saya Destri. Saya Gadis. Ya, selama 1,5 jam ke depan kita akan bersama-sama di Sekolah Bisnis Yes lagi nih. Saya ini kita punya channel ya. Kebanyakan channel. Hari ini kita ada di channel YouTube-nya PT Healthwell International. Kita update ilmu lagi, kita belajar lagi dari siapa? Dari orang yang luar biasa. Benar. Nah, tema kali ini tuh tema-tema yang dinantikan oleh para ibu-ibu ya. Oh, bukan ibu-ibu aja. Bukan ibu-ibu aja ya. Bapak juga paling seneng ya kalau misalnya ada produk ini yang di-share di setiap seminar, itu bapak bukan hanya ibu-ibu tapi bapak-bapak juga seneng mengikuti. Oh ya, harus ya. Karena manfaatnya juga dirasakan betul, bapak-bapak ternyata. Betul banget. Ya,
Temanya apa Bu Desi? Gadis gak sabar ya. Gak sabar. Temanya hari ini apa sih? Oke, tema kita hari ini adalah wanita wajib tahu masalah ini. Masalah apa masalah sih? apa sih? Ya ampun, yang kita wajib tahu, apalagi perempuan kali ya, Betul, wajib betul. banget pantengin dan wajib tahu apa masalah yang terjadi pada wanita. Betul Nah, ya Bu Destri betul ya? sekali. Makanya apa? Jangan pindah dari Jangan, channel. ya, stay tune ya Stay kalau tune bahasa terus, masa betul. kininya Bu Gadis. Tadi di awal ada video pembuka loh Bu Gadis ya. Video yang menggambarkan sejarah HWI terbentuk. HWI bukan Nesvi. Nesvi, Ampun, iya. ini saking cintanya sama perusahaan Oh sendiri iya, ya. saking cintanya perusahaan Ya, sendiri, benar-benar. itu sejarah formulasi dari Nesvi ya. Tadi yang berbicara siapa Bu Gadis? Yang berbicara adalah formulator Nesmia sendiri, Ibu Mhm. Dr. Juwaida ya. Beliau benar-benar meramu formulasi produk Nesvi ini sehingga produk Nesvi ini melalui berbagai macam trial dan terbentuklah suatu formula yang luar biasa, yaitu adalah yang sekarang Yang ya. Nah, sekarang. namanya adalah produk Nesvi, Nesvi. benar. Dan khasiat manfaatnya sudah dirasakan Betul, jutaan betul. wanita di Betul. luar sana. Dan setahu saya selama saya di product development 10 tahun ini berdiri ya, 1 dekade ya, produk ini tuh jarang banget ada yang komplain Bu Wah, Destri. berarti formulasinya top ya, Top Bu Gadis, ya, top abis makanya deh. mungkin sekarang banyak banget mitu-mitu yang meniru produk HWI ya. Tapi khasiatnya belum Tapi tentu. khasiatnya belum tentu, ya. betul. Tetap Nesi yang di hati ya, Betul, nggak Bu Nesi yang di Gadis? hati. Oke. Wow, luar biasa. Dan satu lagi alasan Bapak Ibu di rumah kenapa harus stay tune sampai akhir di acara kita ini, karena di akhir acara kita akan umumkan pemenang Kalsibot TikTok Challenge. Ya. Wah, si kalsium itu ya, natural kalsium betul ya, yang sekali. manfaatnya banyak banget itu kan. Bapak Ibu di rumah yang mulai encok-encok, yang tulangnya kalau naik tangga tuh udah bunyi-bunyi gitu ya, Bu Gadis Kreket-kreket ya, gitu ya. kreket-kreket gitu ya. Harus ditambah oli. Nah, ini salah satu yang harus Bapak Ibu punya di Betul. rumah, namanya Kalsibon, karena dari natural kalsium plus ada premix bond Vitamin dan vitamin, mineral ya betul sekali, di dalamnya. yang Jadi- membantu untuk meningkatkan penyerapan kalsium itu tadi, Betul, Bu Gadis. betul. Karena percuma nih kita beli suplemen kalsium, ternyata nggak diserap oleh tulangnya kan, semuanya terbuang sia-sia. Nah, dalam Kalsibon, nah ini udah formulasinya juga top abis deh Betul, pokoknya ya. betul. Dan Bapak Ibu yang sudah mengirimkan video TikToknya ya, sudah tag channelnya Sekolah Bisnis Yes, siap-siap, siapa tahu Siap-siap, Bapak pantengin Ibu adalah terus ya. pemenangnya, betul Mantap. sekali. Nggak usah berlama-lama lagi Oh iya, Bu benar, Destri. benar. Kayaknya kita udah kepanjangan nih pembicaraan iya, kita iya. udah nunggu-nunggu ya. Betul Halo, sekali. Bu Destri, saya udah ada di sini ya. Jadi kita hari ini kedatangan 2 narasumber yang luar betul biasa. sekali. Keduanya adalah berbackground dokter spesialis Wow, ya. luar Jadi biasa. hari ini bukan sembarangan seminar nih, karena Wow, yang berbicara luar adalah biasa 2 ya. dokter spesialis loh. Dan dokter Ha-ha. spesialis ini mendalami dunia herbal ya kan, pas betul, banget betul. dengan produk Nesvi kita. Jadi Bapak Ibu kalau butuh pulpen dan buku boleh disiapkan ya. Jangan boleh lupa disiapkan, siapkan ya. dicatat Betul, sedetail-detailnya dicatat. Betul. ya kan. Karena ini akan jadi selling point yang Bapak Ibu bisa perkenalkan kepada calon customernya ya Bu Betul. Gadis ya. Nggak usah berlama-lama ya. Mungkin kita saksikan lagi ya. Kita saksikan teman-teman di Zoom dan YouTube, kita saksikan video profil dokter pembicara hari ini. Silakan. Oke, sambil menunggu ya panitia ya. Ini luar biasa ya Bu Gadis produknya ya. Sangat-sangat Pastinya. pasti luar biasa. Nah, ini profil dari pembicara kita hari ini. Baik. Ya, tadi adalah pembicara pertama karena hari ini ada spesial ya. guest speaker ya, Bu Ya, Destri betul, ya. betul. Betul. Langsung kita Langsung sapa kita ya. sapa ya. Baik, halo dokter, assalamualaikum, selamat siang, apa kabar? Oke, suaranya sepertinya belum muncul Ya, ya. Tolong suaranya panitia. mungkin bisa dibantu. Oke.
Nah, ini saking ininya excitednya ya. Saking Panitia excited, excited waduh. juga. Excited juga ya hari ini ya. Panitia juga excited ya. Halo. Belum ya, Belum suaranya ya? belum kedengeran. Mungkin bisa di ini dokter, dibantu mungkin panitia bisa Boleh dibantu. Boleh dibantu. Karena ini Karena biasanya ini kalau biasanya yang spesial Oh, itu benar, gitu benar, ya. benar, Betul benar. ya. Halo. Ini bisa ya. dia. Halo, assalamualaikum Ya, dokter. Apa waalaikumsalam. kabar? Ya, selamat siang juga semuanya. Selamat siang dokter. dokter. Sehat? Tadi kita manggil satu, yang muncul dua. Ada muncul dua, yang muncul dua. Yang muncul dua. Hebat ya HWI ya. Hebat ya, Manggil HWI satu ya. yang muncul dua. Ternyata hari ini kita kedatangan dua dokter spesialis yang Betul luar biasa ya. sekali. Ada dokter siapa Bu Destri hari ini? Ya, tadi di profile sudah diperkenalkan ada Dokter Agus Rukmana ya, spesialis anestesi. Benar, dokter? Ya, Ya, dan satu sebelahnya lagi. ada dokter cantik hari ini guys, Waduh, speaker siapa kita nih? adalah dokter Intan Suralia, spesialis penyakit dalam ya. Wow. Betul ya dokter ya? Ya, Nah. alhamdulillah ya hari ini kita bisa silaturahmi ya, kita bersama-sama di dalam acara seminar kesehatan online. Terima kasih dokter hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berbicara ya sebagai speaker ya di acara seminar kesehatan online PT Health Internasional. Mungkin langsung aja kali ya. Bu Gadis sudah nggak sabar dokter dari tadi pengen denger update ilmu nih. Kita walaupun product development kita juga butuh update ilmu dari dokter-dokter yang luar biasa ini. Benar, Boleh benar. ya dokter ya? Karena perlu dokter ketahui ini spesial banget loh dokter Nespi ini. Jadi makanya saya pengen banget belajar lebih dalam lagi mengenai produk Nespi. Mungkin hari ini dokter bisa dengan sangat luar biasa ya menjelaskan produk Nespi. Silakan dokter. Mungkin Baik. menyapa dulu ya mitra kita. Iya boleh dokter, atau mau nyapa dulu mitra usaha HWI yang ada di Zoom ya atau di baik. Selamat siang semuanya. Salam sehat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur bahwa kita punya kesempatan untuk bisa berjumpa, walaupun mungkin kita masih dalam masa pandemi COVID ya Mbak ya. Betul dokter. Salah satu upaya kita untuk tetap kita saling berbagi, sharing. Mungkin dari sisi saya sedikit akan membagi mengenai masalah kesehatan, terutama untuk masalah wanita ini Mbak. Betul dokter. Ya, karena selalu ada istilah bahwa kalau seorang ibu itu kan yang lain boleh sakit tapi ibu nggak boleh sakit gitu ya. Yang lain jadi telantar. Betul. Betul sekali. Boleh ditampilkan slide-nya coba. Ya, Oke, panitia dokter, dibantu. baik. Panitia boleh dibantu mungkin? Wah, ini luar biasa ya, ibu-ibu itu memegang peranan penting ternyata ya dokter ya di rumah tangga, nggak boleh sakit. Nggak boleh sakit, Makanya betul. nih dikasih jurusnya biar Betul. daya tahan tubuhnya juga Bagus. bagus. Oke. Oke dokter, sudah muncul. Ya, baik. Kesehatan sebetulnya sangat penting ya, terutama untuk seorang ibu, seorang wanita. Jadi dalam menjaga kesehatan ini perlu usaha. Ya, artinya ada upaya-upaya yang harus dilakukan yang ketika seseorang itu mendapatkan sehat, mesti ada upaya sebelumnya bagaimana dia menjaga agar tetap stamina, kondisi fisik, apalagi dengan musim kondisi sakit COVID ini, Mbak. Imunitas atau daya tahan tubuh adalah salah satu bagian yang sangat penting, dan wanita itu mempunyai berbagai macam permasalahan yang khususnya permasalahan wanita yang nanti akan berkaitan dengan menurunnya daya tahan tubuh. Apalagi dengan kesehatan reproduksi berkaitan dengan kesehatan kandungan atau organ intim wanita, ini keharmonisan rumah tangga sangat berpengaruh. Karena untuk menjaga seperti ini tidak hanya nutrisi atau makanan yang kita makan, tapi memang diperlukan beberapa suplemen atau tambahan obat yang diminum setiap hari. Slide selanjutnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk alat reproduksi wanita, jadi ada yang tampak dari luar dan ada yang memang harus dilihat
dengan alat bantu yang kita kenal dengan bagian dalam atau genitalia interna atau bagian organ dalam wanita, dan genitalia eksterna. Untuk genitalia interna itu adalah labium mayora atau labium minus, kemudian ada clitoris, kemudian ada manus pubis, ada hymen, ada glandula Bartolini, kemudian ada uretra eksterna, kemudian meatusnya ya, atau saluran kencing, kemudian kelenjar sken atau parauretra. Sedang untuk bagian dalam, yaitu ada vagina, kemudian ada uterus, ada ovarium, dan ada tuba fallopi atau saluran penghubung antara rahim dengan indung telur. Nah, yang sering kita jumpai ternyata bahwa dari permasalahan organ kewanitaan ini ada beberapa gangguan-gangguan yang cukup dirasakan untuk beberapa wanita, sangat mengganggu aktivitas keseharian, terutama gangguan menstruasi. Ada satu periode dalam 1 bulan di mana wanita yang mempunyai permasalahan menstruasi bahkan pada tahap yang sangat serius sampai harus izin, misalkan ketika dia masa usia sekolah maka dia izin sekolah, ketika dia bekerja sampai kepada izin bekerja. Tentunya ini sangat mempengaruhi produktivitas. Kemudian gangguan hormonal, dan kemudian infeksi. Dan yang paling mungkin agak menakutkan dan agak cukup serius yaitu adanya kanker atau tumor. Ada satu kelainan yang ini juga berkaitan dengan infertilitas, yaitu yang kita sebut dengan gangguan hormonal dengan penyakitnya yaitu sindroma ovarium polikistik. Ini sangat berpengaruh terhadap kesuburan, terutama gangguannya pada ovarium atau indung telur, atau kelenjar adrenal, kemudian hormon androgen atau hormon seks laki-laki lebih banyak dari normal. Ini dapat berhubungan dengan kelainan hormon yang lain, dan juga ada kaitannya dengan penyakit kencing manis. Salah satu tanda gejalanya adalah, yang paling sering adalah haid tidak teratur, kemudian nyeri panggul, kulit berminyak, dan mudah berjerawat. Dan untuk beberapa wanita bahkan sampai kepada ekstrim, yaitu sampai kepada kebotakan. Keluhan yang lain yang sering kita jumpai yaitu adanya menoragi. Nah, ini cukup mengganggu, Mbak, karena menoragi pada beberapa kasus dengan perdarahan yang cukup banyak, bahkan sampai memerlukan perawatan di rumah sakit, bahkan sampai kepada keadaan anemia atau yang kita kenal dengan berkurangnya kadar sel darah merah di dalam tubuh kita, sehingga membutuhkan tambahan atau transfusi dari luar karena terlalu banyaknya perdarahan. Ini disebabkan karena perubahan yang paling sering ya, perubahan pola makan, kemudian olahraga yang terlalu ekstrim, kemudian gangguan hormon, infeksi atau peradangan di vagina dan leher rahim, gangguan tiroid, miom atau polip di rahim, gangguan pembekuan darah, hingga kanker rahim. Ada satu kelainan lagi berkaitan dengan menstruasi, yaitu oligomenore. Siklus menstruasi lebih dari 35 atau 90 hari, haidnya itu bisa memanjang. Artinya dalam dalam 1 tahun dia hanya menjumpai 8 sampai 9 kali haid. Jadi satu siklusnya itu bisa sampai 90 hari, bayangkan. Ini yang sering kita jumpai. 2 bulan atau 3 bulan belum pernah haid, gitu ya. Dan untuk wanita ini sangat mengganggu sekali. Ini pada remaja, terutama pada awal-awal, dan juga pada wanita menjelang masa klimakterium atau berakhirnya kesuburan dari seorang wanita. Kemudian akibat aktivitas hormon yang tidak stabil atau keadaan yang instabilitas di keadaan pubertas pada awal-awal menstruasi atau menjelang berakhirnya menstruasi. Beberapa penyebab yang lain yaitu kontrasepsi hormonal, kemudian sering olahraga atau aktivitas fisik yang berat, ada gangguan ovulasi, penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit tiroid, atau PCOS ya, yang sebelum sudah kita tadi
kita bicarakan, yaitu polycystic ovarium syndrome, kemudian adanya gangguan makan, stres dan depresi. Nah, ini stres dan depresi, saya punya pengalaman yang sangat menarik. Ada satu kasus di mana dia tidak menjumpai haidnya selama 7 bulan. Ini kaitannya dengan stres dan depresi. Kemudian efek obat tertentu seperti antipsikotik atau anti epilepsi. Penyakit infeksi. Jadi penyakit infeksi yang sering dijumpai adalah adanya infeksi menular seksual. Ini infeksinya cukup serius. Apabila seseorang terkena penyakit infeksi menular seksual, biasanya mengenai radang di sekitar panggul, kemudian dan organ reproduksi. Sebabnya adalah adanya bakteri, virus atau jamur. Dan contohnya adalah yang paling sering kita dengar adalah gonoru ya. Jadi GO atau kita singkat GO. Gejalanya adalah gatal, kemudian nyeri panggul dan perut, kemudian nyeri berkemih, atau saat berhubungan seksual, adanya demam, kemudian cairan seperti keputihan atau darah dari vagina, dan komplikasi yang cukup serius yaitu adanya infertilitas atau kesulitan untuk hamil. Sistitis, penyakit selanjutnya yaitu infeksi saluran kemih. Paling sering yaitu kalau orang bilang kita sering berkemih Mbak, sedikit-sedikit kita kamar mandi, bahkan disertai juga dengan keluhan nyeri atau nyeri seperti kram, ya, nyeri perut saat ditekan dan nyeri saat berkemih. Penyakit yang lainnya adalah kondisi benjolan keras berbungkul di bunga kol atau jengger ayam, kita sebut dengan kutil kelamin. Biasanya berada di bagian alat kelamin bagian luar ya, di dalam liang vagina, sekitar anus, hingga mulut rahim, dan termasuk penyakit menular seksual. Ini disebabkan oleh HPV, yaitu suatu virus, human papillomavirus, dan biasanya virus ini dikaitkan dengan keganasan. Penyakit lainnya yaitu mioma uteri. Umumnya tumor ini bersifat jinak, ya. Adanya ada di rahim, bisa di dalam otot rahim, kemudian ada submural, ada di sekitar endometrial. Penyebab pasti belum diketahui. Faktor resikonya adanya gangguan hormonal, kemudian faktor genetik. Dan miom ini juga penyebab salah satu menyebabkan gangguan menstruasi seperti tadi, yaitu menoragi atau metroragi. Penyakit yang cukup serius yaitu kanker rahim, kanker serviks, kanker ovarium, kanker vagina, dan kanker vulva. Selanjutnya yaitu endometriosis, jaringan rahim yang tumbuh di organ atau bagian tubuh lain, misalkan di ovarium. Jadi adanya jaringan endometrium yang bukan berada di tempatnya. Dan keluhan yang paling sangat mengganggu yaitu nyeri, terutama nyeri panggul atau perut, dan nyerinya itu sangat meningkat ketika menjelang menstruasi karena ada aktivitas peluruhan dari endometrium sehingga ikut berkontraksi ketika dia berada di luar kafum dari rahim ya. Dan perdarahan di luar menstruasi juga kadang-kadang sering ditemukan. Selanjutnya, untuk kanker serviks di dunia setiap 2 menit itu kita jumpai ada satu wanita yang meninggal karena kanker serviks. Ini cukup memprihatinkan kita semua. Kemudian di Indonesia datanya ada 1 jam, kemudian 99,7% kanker serviksnya disebabkan oleh human papillomavirus yang onkogenik. Yang terdeteksi adalah HPV 16 dan HPV 18. 70% kasus kanker serviks di dunia. Sedangkan penularannya yaitu melalui hubungan seksual. Jadi setiap wanita yang sudah aktif secara seksual berisiko terkena paparan human papillomavirus yang bersifat onkogenik. Kemudian
kanker yang lain itu kanker ovarium. Kanker ini bisa berkembang sangat cepat, dapat menjadi stadium lanjut hanya dalam waktu 1 tahun. Kemudian ada kanker rahim, ya. Ini adalah kanker dari jaringan endometrium. Adanya di endometrium, tempat di mana janin tumbuh. Prevalensi atau kejadiannya adalah di usia 60 sampai 70 tahun. Kemudian selanjutnya itu kista ovarium. Itu adanya suatu kantong yang biasanya berisi cairan, bisa bersifat cairan yang kental atau mungkin agak encer, atau juga mungkin ada beberapa bagian dari organ tubuh pada indung telur atau ovarium. Nah, infertilitas ini yang sangat menarik bagi kita semua. Ternyata infertilitas ini dari angka kejadiannya cukup tinggi. Di Rikesda di tahun 2013 mengatakan bahwa 15 sampai 25% wanita yang mengalami infertilitas dari semua pernikahan. WHO bahkan mengatakan bahwa 1 dari 7 pasangan itu mempunyai masalah dengan infertilitas. Artinya, kalau kita bicara angka 8 sampai 10 juta, mungkin angkanya sekarang semakin meningkat, bermasalah dengan infertilitas. Biasa disebabkan karena adanya kerusakan pada ovarium karena infeksi, kemudian racun, sinar radioaktif, hingga pembentukan ovum terganggu. Mungkin sel telurnya ada, dia keluar dari ovarium, tetapi dia tidak bisa lewat pada saluran yang menyambung ke rahim atau kita sebut dengan tuba falopi, maka ini pun tidak bisa menyebabkan adanya proses kehamilan. Penyumbatan ini juga disebabkan biasanya karena adanya infeksi dan sebab yang lain. Kemudian ada gangguan sistemik, misalkan hormon, penyakit kencing manis, atau penyakit yang lainnya. Bagaimana kita menjaga agar yang tadi kita sebutkan di atas, kita bisa terhindar, yaitu tidak menggunakan celana dalam yang sintetis dan sempit, ya. Tidak menggunakan, tentunya ini ya, menggunakan barang milik orang lain, ya. Mengganti pakaian secara rutin setiap hari. Kemudian saat menstruasi, pembalut secara rutin harus diganti. Kemudian saat berkemih, nah ini airnya diguyur dari depan ke belakang, ya. Karena menghindari infeksi, apabila misalkan dari belakang ke depan terjadi perpindahan infeksi dari anus bisa ke bagian ke vagina. Kemudian tidak menggunakan antiseptik dalam vagina, kemudian tidak berzina, tidak melakukan seksual secara abnormal, tidak melakukan hubungan seksual saat haid ataupun nifas, dan khusus untuk yang menggunakan antibiotik, tidak menggunakan antibiotik secara berkepanjangan. Karena nantinya akan berpengaruh terhadap flora normal di organ kewanitaan. Secara diagram kita akan lihat bahwa sistem dan fungsi reproduksi sangat dipengaruhi oleh psikis, pola hidup, keturunan dan usia, lingkungan, dan pola makan. Nah, kadang kita punya kendala nih, Bapak, Ibu, dan para pemirsa salam sehat, mitra sehat dari HWI, dan pendengar yang lainnya. Kita punya kendala waktu, seakan-akan sekarang waktu ini sangat cepat, ya. Dari hari Senin tahu-tahu sudah hari Sabtu, ya. Dari bulan Januari tahu-tahu sudah Desember. Nah, ini selain keterbatasan waktu juga ternyata sibuk. Kemudian kita juga suka atau sering mendengar janji-janji dari beberapa obat yang klaimnya adalah A, B, C, D. Bahkan untuk beberapa jenis tertentu apabila dirutinkan, bahaya minum obat secara sembarangan, maka akan muncul efek samping. Sedangkan yang memang mungkin kalau kita agak sedikit mau ribet itu jamu godok, ya. Tapi mungkin set kalau dari kita kayaknya maunya yang praktis-praktis nih. Jadi jamu godok juga bukan salah satu pilihan. Ya, satu lagi yang biasa jadi masalah adalah wanita itu kadang berpikir membicarakan masalah area kewanitaan itu bersifat tabu, gitu ya, dokter, ya.
Padahal ada Ini mungkin ya mungkin juga yang memang harusnya difahami oleh wanita bahwa permasalahan ini tidak hanya dialami oleh dia, Mbak, sebetulnya. Betul. Artinya banyak sekali kasus yang ketika dia bisa cerita, orang lain ternyata bisa memberikan solusi. Betul sekali. Betul. Ya, bahkan jangan sampai keluhan-keluhan yang tadinya dianggap remeh ya, dalam tanda kutip, misal contoh, saya hanya keputihan biasa. Ternyata itu merupakan keluhan yang cukup serius. Betul. Kalau misalkan kita lihat ternyata punya underlying atau penyakit yang didasarinya adalah cukup serius. Betul sekali. Nah, ini NSP mempunyai suatu solusi, Mbak. Nah, ini tadi bicara masalah, sekarang bicara solusi ya, Dokter ya. Wanita dan keharmonisan rumah tangga. Jadi karena dia kemasannya sudah simple, praktis, dapat diminum setiap hari, dan mungkin nanti Dokter Intan akan lebih dalam menceritakan bagaimana kandungan NSP, kemudian manfaat yang lebih spesifik, sehingga dan mungkin pertanyaan-pertanyaan dari mitra ya Mbak ya, nanti kita akan lebih sharing lagi. Betul, Dokter. Bahwa apa permasalahan yang sering dijumpai di masyarakat. Betul. Udah banyak banget dokter mungkin yang nggak sabar mau tanya. Abis gini solusinya langsung ke Dokter Intan ya Dok ya, dilanjut ya Dok ya. Lanjut aja dulu Mbak, nanti kalau sudah selesai baru. Gitu ya. Oke. Boleh Dokter dilanjutkan. Boleh Dokter dilanjutkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ucapkan alhamdulillah dan rasa terima kasih saya karena Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu untuk dapat mengikuti seminar kesehatan. Sebenarnya mungkin saya akan berbagi sedikit ya tentang NSP ini, kan terutama dari segi komposisi maupun kandungannya. Jadi NSP ini terdiri dari 7 herba utama dengan madu sebagai pembawanya, yang ternyata semuanya insya Allah tuh khasiatnya sangat bagus, termasuk pembawanya sendiri adalah madu. Kita tahu bahwa madu itu sampai sekarang ini adalah suatu bahan alami yang khasiatnya sangat banyak. Betul. Dia sebagai pemanis, juga sebagai obat berbagai penyakit, bahkan juga sebagai sumber energi karena dia banyak mengandung gula alami, kemudian mineral, bermacam-macam mineral, vitamin, juga enzim. Madu sendiri ini sebenarnya di dalam NSP ini juga sebagai pengawet ya, karena dia bersifat antibakteri dan dia mengandung gula alami yang berfungsi untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan HB dan eritrosit serta memperlancar aliran darah. Di samping madu ini juga ada kurma. Nah, kurma ini kita tahu manfaatnya sangat luar biasa. Karena kurma ini adalah, orang muslim ini memang kalau kurma ini makanan yang wajib ya saat berpuasa, buka puasa ya, karena memang kandungannya sangat luar biasa. Jadi setelah kita berpuasa sehari penuh, itu kan kita butuh suatu zat yang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan kita saat puasa. Dan kurma ini adalah dianjurkan. Nah, di sini jadi kurma ini berfungsi bukan hanya sebagai makanan, juga obat, dan bisa dibikin minuman ya. Yang jelas minumannya akan sangat lebih baik daripada kita memakai. Jadi pemanis dari madu dan kurma ini sangat bagus dibanding kita memakai gula biasa ya. Karena memang berbeda, ini benar-benar alami. Nah, di samping itu kandungan dia banyak mengandung kalium, kalsium, sehingga ada orang habis puasa itu kan butuh pengembalian energi cepat, terutama kalium dan kalsiumnya butuh cepat. Nah, ini sangat gampang gulanya diserap dan kandungan energinya bagus. Selain itu dia juga ada serat dietnya. Nah, di sini seratnya ini bagus sekali dan termasuk tinggi kandungan seratnya sehingga dapat untuk mencegah kita tahu bahwa serat itu bagus sekali untuk pencegahan kanker ya. Artinya gini, kalau misalnya kita buang air besarnya bagus, otomatis yang seharusnya racun dibuang, dia akan cepat buang. Tapi kalau kita buang air besarnya
kurang bagus, seratnya kurang, akan diserap lagi racunnya, dan itu biasanya bisa menimbulkan kelamaan juga kanker, terutama kanker usus. Samping itu juga kurma mengandung vitamin dan flavonoid. Jadi khasiat yang utama adalah sebagai sumber energi, dia juga memperlancar pencernaan, dan khasiat lain karena dia serat tinggi, dia bisa menurunkan kolesterol, kemudian bagus di lambung karena dia merupakan gula sederhana yang gampang diserap, dan banyak lagi. Nah, salah satu kandungan dari Nenspi ini adalah kunir putih. Memang antara kunir putih, temu putih, temu mangga ini agak rancu ya, sama-sama. Beda tipis ya. Beda-beda tipis ya, Dok. Sebenarnya kalau orang yang suka dengan herba ya, dia belajar, dia akan tahu sebenarnya ini berbeda. Ya, kalau misalnya kulit putih ini biasanya yang kita ketahui dengan Curcuma zedoaria ini rasanya agak sedikit pahit ya. Nah, dia ini memang pada dasarnya tuh biasanya dipakai tunggal tuh untuk mengatasi tumor atau kanker daerah kandungan. Tapi ternyata dia juga jadi pernah dulu kan masalah kunyit putih yang luar biasa. Ini Curcuma zedoaria ini nama latinnya. Jadi sifatnya anti kanker, anti tumor. Di sini pernah dicobakan pada sel kanker di Cina, ini ada penelitiannya, ada beberapa referensinya ya. Ada ternyata sifatnya juga ada banyak juga, tapi yang utamanya adalah tadi sebagai anti kanker. Kita kenal juga nih kalau orang Jawa ini kunci pepet ya namanya. Dia ini merupakan herba tradisional. Nama latinnya adalah Kaempferia rotunda. Biasanya kalau misalnya jamu tradisional Jawa, ini terutama kunci-kuncian yang sering dipakai, temu-temuan ya, temu putih, temu mangga, dan ini kunci pepet. Jadi dia ternyata manfaatnya sangat luar biasa, yang punya efek antibakteri, anti kanker, antioksidan, antiinflamasi, dan anti peradangan. Ini memang dalam beberapa kepustakaan secara tradisional itu dipakai untuk merapatkan, mengecilkan vagina karena dia mengandung tanin ya. Kemudian juga untuk menghilangkan keputihan dan membersihkan darah setelah melahirkan. Di samping juga bisa memperbaiki banyak air susu ya. Nah, ini juga kayu rapet ya. Biasanya secara tradisional sering dipakai juga untuk menjaga organ wanitaan ya. Kandungan flavonoidnya tinggi sehingga dan taninnya tinggi, dia bersifat astringent, dan juga flavonoid tinggi itu biasanya dia ada sifat anti tumor atau dan antioksidan. Nah, secara tradisional sering dipakai untuk merapatkan, mengecilkan vagina, menghilangkan keputihan, juga memperlancar siklus haid. Nah, ini sirih nih, pasti sudah banyak yang kenal, bahkan sudah banyak yang dijadikan seperti kayaknya hampir semuanya ya, sabun untuk hubungannya dengan kewanitaan pasti kembalinya lagi ke sirih. Gitu. Memang sirih ini kandungannya bagus ya. Dia terutama yang manfaat utama itu astringennya ini. Jadi dia mengurangi cairan tubuh. Sehingga keputihan gitu bisa dikurangi. Kemudian ternyata dia punya efek-efek efek-efek lain yang juga alhamdulillah bagus seperti antioksidan. Dia imunomodulator, jadi dia menyeimbangkan imun atau ketahanan tubuh. Kemudian dia mempunyai sifat antibakteri, anti jamur, dan anti peradangan. Ini rumput Fatimah, kita kenal sebenarnya kacip Fatimah ya. Ini sebenarnya herba Malaysia, Hibiscus plumila. Dia dikenal dengan tanaman yang sering digunakan untuk membantu memperlancar proses kelahiran. Jadi fungsi-fungsi yang lainnya itu dia bisa mengencangkan payudara dan otot vagina, memperlancar menstruasi, itu biasanya penggunaan secara tradisional. Ternyata dia mengandung fitoestrogen. Kita tahu bahwa fitoestrogen ini adalah hormon estrogen dari nabati ya. Nah ini berarti, dan dia merupakan fitoestrogen itu kuat. Mungkin ini yang menyebabkan bahwa dia bagus untuk persalinan, terus mengatasi gangguan hormonal akibat imbalance hormonal gitu. Hormon estrogen yang kurang seperti pada PCOS ya, atau polikistik ovari. Manfaat yang lainnya juga ada sebagai antioksidan, analgetik, dan membuat lebih tahan terhadap stres atau lebih tenang, relax. Ini ada yang bilang majakani, ada yang bilang manjakani. Intinya dia juga termasuk makanan tumbuhan yang kita sering kenal deh. Kalau misalnya nenek-nenek kita ini manjakani termasuk yang diresepkan atau dibuat untuk
perawatan tradisional organ kewanitaan. Ternyata dia mengandung tanin. Biasanya yang mengandung tanin ini sifatnya astringent atau dia mengkerutkan, jadi mengurangi cairan, termasuk lendir di daerah vagina, sehingga keputihan dan sebagainya itu bisa teratasi. Di samping itu dia juga punya sifat anti jamur, antibakteri, anti peradangan, dan antioksidan. Dan ternyata dia bermanfaat juga nih terhadap sitotoksis itu dia bisa membunuh sel kanker, serviks dan ovarium dari hasil penelitian laborat ya. Nah, secara garis besar itulah herba-herba utama yang terkandung dalam Nesvi, sehingga dari semua itu kita bisa menyimpulkan kalau misalnya manfaat Nesvi sendiri dalam kesehatan wanita dan reproduksi, jadi dia bisa intinya mengembalikan, bukan mengembalikan ya, mencegahkan otot, terutama daerah vagina, kemudian mengurangi bau karena dia mengurangi putihan tadi, dia antibakteri juga. Biasanya bau yang ada itu karena dia ada jamur, atau ada bakteri yang berlebih, sehingga itu tadi ada keputihan. Nah, gatal-gatal yang disebabkan oleh infeksi atau keputihan berlebih itu juga bisa dikurangi dengan kita rajin mengkonsumsi. Kemudian efek-efek lain sih bisa merawat rahim, menambah kolagen tubuh, mencegah kanker payudara dan kanker serviks, serta membantu menghambat penuaan dini. Secara garis besarnya aturan pakainya 1-2 sendok makan pagi sebelum tidur dianjurkan, intinya dengan perut kosong ya, agar penyerapannya maksimal. Untuk sebaiknya Nesvi ini memang tidak digunakan pada wanita hamil karena ada beberapa kandungannya itu yang menyebabkan uterostimulan, jadi kontraksi dari rahim. Ini ada sebagai tambahan, saya ada tambahan Mbak, itu slide yang new normal Mbak. Oh, yang satunya lagi ya dok ya? Kalian aja ya. Jadi kita kumpulin dulu, kita terangin, nanti baru kita kumpulin pertanyaan. Tanya jawab ya. Satu slide lagi ya. Boleh dibantu panitia untuk PowerPoint ya, satu lagi. Nah, Ya. Oke dokter. Ya, jadi begini. Sekarang kita ini kan ini saya akan membawakan sedikit, sebenarnya masih berhubungan di atas, tapi kan biasa kita berbicara Nesvi dari masalah organ reproduksi ya. Betul. Nah, kali ini saya akan menambahkan, kita ini kan saat ini tuh mau nggak mau menghadapi era pandemi COVID. Jadi penyakit COVID ini yang kita ketahui nama penyakitnya COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. 19 itu karena dia muncul 2019 akhir di Wuhan. Itu yang diketahui ya Mbak. Oke. Penyebabnya sendiri ini virus, namanya virus SARS-CoV-2. Nah, ini sejenis virus corona. Masalahnya ini pandemi ini artinya dia sangat menular sangat cepat seluruh dunia. Sampai hari ini saya baca di gugus untuk COVID itu bahwa angka kesakitan di Indonesia, artinya yang terkena penyakit ini lebih dari 70.000 jiwa, dan ini kemungkinan akan terus bertambah. Bagaimana ininya sebenarnya, bagaimana kita menghadapi, apa sih sebenarnya? Jadi kita tahu bahwa penyakit ini nih virus sebabnya. Jadi sampai saat ini belum ditemukan obat yang benar-benar bisa menyembuhkan. Sehingga bagaimana kita, yang paling penting dari ini adalah bagaimana kita mencegah penularannya. Nah, untuk itu kita butuh kondisi fisik yang prima. Nah, di era COVID atau era new normal ini adalah dampak dari COVID ini. Mulai ada pemerintah membuat kebijakan ya, intinya untuk menekan angka penularan COVID dengan yang kita kenal PSBB ya. Nah, ini kan PSBB ini merupakan beban sendiri. Kenapa? Begitu kita dikurangi ya, dianjurkan untuk lebih banyak di rumah, otomatis kita lihat secara global ya bahwa banyak pabrik yang ditutup ya, karyawan yang diistirahatkan. Ini tentu saja mempunyai dampak ekonomi yang besar. Otomatis wanita sebagai ibu di sini
harus ikut memikirkan, karena saya rasa kalau misalnya kondisi keluarga bermasalah, otomatis perempuan juga harus bisa bergerak bagaimana caranya. Ini juga masalah. Kemudian dengan era PSBB ini otomatis keluarga kan banyak berkumpul di rumah. Betul. Interaksi pasangan lebih sering ya. Kemudian anak-anak juga semua ada di rumah, sehingga terhadap ibu sendiri dia beban rumah tangga bertambah. Di sini kenapa wanita harus dituntut lebih prima lagi, harus sehat, harus fit terhadap keluarga, terhadap suami juga harus tetap fit ya. Nah, ini saya rasa kita ngeliat tadi kan bahwa Nesvi punya komposisi herba yang bermacam-macam. Tadi saya baru menjelaskan masalah terutama dari segi kewanitaan ya. Nah, ternyata manfaat yang lain itu banyak sekali. Artinya begini, Nesvi itu kan kandungan kurma dan madunya cukup tinggi. Itu ternyata dia merupakan sumber utama, sumber energi. Dia mengandung gula alami, serat diet yang bagus. Di samping itu, mineral, vitamin, protein dari kurma dan madu ini cukup lengkap. Sehingga kita bisa katakan bahwa ini merupakan sumber nutrisi yang cukup baik. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya madu dari beberapa penelitian dia bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Juga kurma dan hampir semua herba yang terkandung itu mengandung antioksidan. Antioksidan ini sifatnya itu untuk mengatasi radikal bebas yang terbentuk dari polusi, dari hasil metabolisme tubuh. Yang kita tahu bahwa radikal bebas ini merusak DNA dan melemahkan daya tahan tubuh sehingga orang cenderung gampang sakit. Nah, semua bahan baku Nesvi ini bersifat antioksidan. Dan bagi efek yang lain, dia bersifat antimikroba dan anti peradangan. Sehingga dari semua manfaat yang ada, saya rasa sangat membantu untuk menjadi suplemen agar tetap fit dan aktif di era new normal. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya serahkan kepada Mbak Gadis dan ini untuk selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Intan dan Dokter Agus, penjelasannya sangat luar biasa lagi ya. Bu Destri ya. Aduh, ini juga banyak banget nih sebenarnya pertanyaan di grup Zoom nih. Ya. Udah. Jadi, Bapak Ibu yang ingin bertanya sekarang ya waktunya untuk bertanya agar nanti kita bisa sampaikan ya kepada pembicara kita hari ini. Tadi kan udah dibahas luar biasa sekali ya, ternyata organ kewanitaan tuh Bu Gadis banyak sekali ya masalah-masalah yang mungkin muncul gitu. Jadi seorang wanita tuh harus aware gitu terhadap penyakit-penyakit yang mungkin muncul ya di area kewanitaan dan solusinya kayak gimana ya, gitu. Karena yang kita tahu bahwa mahkota itu bukan hanya rambut loh bagi wanita ya, tapi ada mahkota, yaitu mahkota kewanitaan area yang juga sangat penting, apalagi di era pandemi ini ya. Tadi salah satu Nesvi ini bisa membantu keharmonisan rumah tangga. Makanya kalau mungkin di rumah ya sering dicolek sama suami, jadi mesti harmonis terus kali dicolek ya. Oke. Nah, ini banyak banget ini pertanyaan di grup chat. Dokter mungkin bisa bantu ya, Dok, sebut yang ini kita lihat dulu ya pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan, tapi sebelum itu saya pengen nanya sebenarnya, Dok. Ini kan kita kan perempuan, banyak banget ya sekarang perempuan yang aktif secara seksual ya. Nah, itu sebaiknya perlu nggak sih, Dok, kalau misalnya kita sebagai wanita itu melakukan treatment tertentu atau tes tertentu untuk tahu apakah kewanitaan kita ini bermasalah atau enggak? Terus tesnya itu apa aja sih, Dok, yang harus dilakukan oleh perempuan ya, terutama untuk menjaga masalah kewanitaan ini? Mungkin bisa dijawab ya, Dok ya. Ya, ini maksudnya tes berkaitan untuk screening ya, Mbak? Ya, betul, Dok. Ya, apa aja kalau untuk screening sebetulnya kan memang ada screening yang bisa dilakukan di fasilitas kesehatan, bisa di puskesmas, kemudian bisa di rumah sakit. Kalau untuk yang mempunyai risiko biasanya bisa dilakukan pap smear ya. Pap smear itu suatu pemeriksaan sitologi di mana dia nanti akan bisa menilai keadaan terutama dari deteksi kanker mulut rahim ya, atau kanker leher rahim.
Itu yang cukup spesifik. Sedangkan yang lainnya, terutama berkaitan dengan keluhan, Mbak. Apabila dirasakan keluhan itu sudah mengganggu, screeningnya bisa macam-macam. Artinya bisa dilakukan pemeriksaan darah. Apabila dijumpai kita misalkan ke arah penyakit infeksi menular seksual, kemudian bisa dilakukan pemeriksaan urin, ya. Kemudian pemeriksaan lanjutannya bisa USG, bisa yang lainnya. Jadi sesuai indikasi. Jadi kalau untuk screening bisa dilakukan ya tadi pap smear, terutama usia di atas mungkin saat ini 35 tahun ya. 35 tahun ya, kurang lebih ya, Dok ya. Punya resiko ya, punya resiko. Biasanya kalau misalnya yang sudah mulai berkeluarga ya, itu juga disarankan untuk melakukan pap smear ya, secara rutin gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Karena semakin dini diketahui, maka preventifnya semakin bisa dikerjakan, kemudian terapinya juga bisa dikerjakan. Dan salah satu untuk bisa menjaga, ya tadi, menjaga pola makan, kemudian nutrisi yang alami, itu sangat membantu untuk pencegahan. Betul ya, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi Nesvi ya, melakukan screening, lalu kita menjaga dengan mengkonsumsi produk yang salah satunya Nesvi ya, produk herbal. Oke, Dok, ini ada pertanyaan juga, Dok. Dok mau tanya, saya sudah 7 bulan tidak menstruasi, katanya sehabis melahirkan. Nah, apakah boleh langsung minum Nesvi atau menunggu menstruasi dulu baru minum Nesvi? Nah, itu pertanyaannya, Dok. Dari Ibu Fiat Berliana ya. Kalau untuk sebetulnya untuk tidak haid itu kan juga sebuah keluhan yang butuh pemeriksaan lanjutan. Sebaiknya pastikan bahwa tidak ada kelainan yang sifatnya anatomis, Mbak. Betul. Ya, ini tidak dijelaskan apakah dia melahirkan secara sesar atau normal ya? Operasi atau normal. Kalau kita melihat dari teori bahwa proses menstruasi itu multifaktorial ya, adanya hormon imbalans, kemudian faktor psikis, juga faktor penyakit tambahan yang lain yang bisa muncul pasca melahirkan. Nah, ini harus dipastikan dulu. Tetapi untuk kapan dia bisa minum nutrisi, selama tidak ada kontraindikasi, dia sangat dianjurkan. Artinya, ini pastikan juga bahwa ini tidak haid ini kan bisa juga hamil kan ya, Mbak ya? Betul. Dicek dulu ya, Dok ya, gitu ya. Cek dulu. Yang paling simpel sebetulnya ya pergi ke apotik beli test pack dulu nih. Karena ada periode memang ketika dia selesai masa nifas, kemudian harusnya sih sudah 40 hari ya. Kemudian dia sudah ketemu dengan siklus haid selanjutnya tambah 30 hari berarti 70 hari. Ya, harusnya dia sudah ketemu siklus haidnya. Ya, hanya mungkin ketambahan dengan 1 atau 2 bulan, jadi persis minimal 4 atau 5 bulan dia bisa tidak menjumpai haid dan ternyata dia sudah hamil lagi. Itu juga harus disingkirkan. Karena jangan sampai tadi seperti Dr. Intan sampaikan bahwa memang ada beberapa herba yang mempunyai sifat uterotonik ya. Dan itu baiknya tidak dikonsumsi pada saat wanita tersebut hamil. Sedang hamil ya. Jadi nanti Bu Berliana mungkin dicek dulu ya, kenapa tidak belum menstruasinya. Tadi kan ada pasca melahirkan, kita harus tahu dulu apakah dia sesar atau normal ya kan, seperti itu. Lalu nanti dicek terlebih dahulu mungkin apakah memang malahan takutnya isi lagi gitu ya. Jadi dicek dulu, nanti setelah itu kalau memang belum normal juga bisa mungkin mengkonsumsi Nesvi ya, 2 kali 1 sampai 2 sendok makan, bisa dibantu untuk itu. Gitu. Lalu ada pertanyaan apa lagi? Ini ada yang bertanya, dia masalahnya keputihan gitu ya. Ketika minum Nesvi keputihannya hilang gitu. Apakah setelah dia tidak konsumsi itu mungkin keputihannya muncul lagi? Ini faktor penyebabnya apa atau mungkin ketergantungan gitu, Dokter? Karena kan mungkin banyak juga ya konsumen di luar, jangan-jangan bikin ketergantungan. Gimana nih, Dokter? Oke, saya akan coba gantian jawab ya. Jadi keputihan itu kan banyak faktor. Artinya ada keputihan yang normal, misalnya dia pas masa subur atau setelah haid ya, bahkan
eh, ada saat stres itu juga bisa keluar keputihan. Tapi kalau keputihan yang nggak normal tuh karena infeksi, baik oleh karena jamur maupun karena infeksi bakteri. Biasanya keputihannya itu berbau dan gatal. Nah, kita lihat dulu kenapa ini keputihan gitu ya. Tapi memang pada orang-orang tertentu ada yang memang keputihannya walaupun dia normal berlebih. Sebenarnya ya Nesvi ini insya Allah tuh tidak ada sifatnya namanya kalau nggak minum Nesvi dia pasti balik lagi. Kalau memang dia infeksi gitu ya. Infeksinya muncul lagi. Misalnya infeksi itu kan suatu hal yang bisa berulang ya. Nah, artinya bukan tidak ada sifat kebal. Misalnya dia infeksi saluran kemih, penyebabnya macam-macam ya. Misalnya dia sering menahan kencing atau misalnya macam-macam lah, batu. Nah, mungkin saat dia mengkonsumsi Nespi dirasa berkurang. Begitu karena Nespi kan juga mengandung antibakteri, anti jamur ya, anti peradangan dan mengurangi dari vagina. Nah, begitu dia selesai minum Nespi, kemudian suatu saat dia terinfeksi lagi atau saat itu juga masalahnya sebenarnya tidak tuntas ya. Artinya misalnya dia punya batu saluran kencing yang menyebabkan bisa infeksi berulang. Ya bisa saja terjadi, tapi bukan berarti itu artinya dia tergantung gitu sama Nespi. Nespi saat diminum dia memperbaiki, mungkin alhamdulillah mungkin pada itu memperbaiki mengatasi infeksi, membantu mengatasi infeksinya. Selanjutnya kalau misalnya infeksi yang berulang lagi kan dia nggak minum, nggak berulang lagi masih bisa muncul seperti itu gitu. Tapi namanya sifat ketergantungan itu menurut saya kok tidak ya, cuma dia memperbaiki kan. Seperti itu. Jadi Nesvi ini 100% herbal gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang di rumah ya mungkin masalahnya ada keputihan ya. Ternyata keputihan itu memang Banyak banget. Iya, banyak banget penyebabnya harus faktornya dilihat dulu ya. Dan satu lagi tadi juga dokter sebenarnya sudah jelaskan nih di PowerPoint-nya gitu ya. Ternyata masalah ke area kewanitaan itu karena mungkin tips menjaga dan merawat area kewanitaannya kurang tepat gitu. Seperti tadi harus membersihkan area kewanitaan dari depan ke belakang. Nah, ini kan banyak yang harus diperhatikan atau betul mungkin sekali. kayak tadi ya pemakaian celana yang tidak terlalu ketat, nah itu juga berpengaruh ya. Betul sekali. Atau misalnya tadi cara pemakaian juga ya, itu harus dilihat lah satu persatu seperti apa. Jadi sebenarnya Nespinya sendiri tidak menyebabkan ketergantungan ya Ibu dan Bapak. Dan Bapak Ibu kalau misalnya sudah merasakan khasiat dari Nespi tetap dibantu dengan merawat area inti kewanitaannya gitu ya. Ini banyak juga nih yang bertanya, Dok, kalau untuk pasien yang bermasalah dengan liver itu boleh nggak mengkonsumsi Nespi? Karena ini ada keluhan katanya mensnya itu sakit luar biasa gitu sampai nggak bisa bangun. Nah itu terima kasih penjelasannya katanya dari Ibu Sundari dari Singapura nih. Halo Singapura, apa kabar nih jauh-jauh nih Bu dokter dari Singapura? Gimana dokter? Kalau maaf coba slide kandungan yang temu mangga ya. Oh, slide kandungan yang temu mangga, temu putih ya? Iya. Putih ya. Ya. Biar nanti kita panitia mungkin boleh bantu untuk slide yang di-share dulu. Yang tadi temu mangga ya? Manjakani aja deh, Manjakani. Manjakani dari, nah ini dok. Itu bisa dilihat bahwa salah satu efek dari yang lain dari Manjakani sebenarnya bukan hanya Manjakani ya, ini temu kurkuma alba itu dia hepatoprotektif ya. Jadi hepatoprotektif itu artinya melindungi hati dari zat-zat yang merusak. Artinya bahwa kalau memang dia ada penyakit hati, liver seperti sirosis atau dan sebagainya atau hepatitis itu tidak mengapa gitu. Bahkan mungkin suatu hal yang baik karena madu sumber energi. Biasanya pada pasien hati itu ada gangguan dalam pengolahan glukosa ya. Nah, itu madu kurma itu sangat bagus.
Oh, jadi bisa ya dok ya digunakan Bisa karena ya. memang ada beberapa herbal yang bekerja juga sebagai hepatoprotektif Protektor atau ya. misalnya ini ya untuk Melindungi melindungi hatinya itu itu ya. gitu. Jadi tadi Bu Sundari yang di Singapura, jadi tidak ada masalah ya untuk dikonsumsi Betul. Nesvi. Mudah-mudahan bisa membantu untuk mengurangi rasa nyerinya karena tadi ada temu putih di dalamnya Banyak sekali banyak ya. sekali herbal, ada manjakani. Nah, herbal-herbal ini yang bisa membantu untuk melindungi ya. Selain itu melindungi liver, setelah itu dia bisa Bekerja di mengurangi area kewanitaan ya rasa ya. nyerinya. Rasa Oke. nyerinya. Oke. Ada lagi Bu Destri? Pertanyaan berikutnya ini dari bapak-bapak ya. Nah, Ada Pak bapak-bapak. Ucok yang ingin bertanya gitu ya. Ternyata Nesvi ini peminatnya benar-benar Wah, bukan banyak ibu-ibu banget loh, aja. bukan ibu-ibu aja. Bapak-bapak juga berminat gitu untuk mengikuti seminar ini. Dokter, kalau misalnya ibu-ibu atau wanita yang ber-KB, boleh nggak sih konsumsi Nesvi? Ya, baik. Tadi salah satu mungkin yang KB ini kan ada berbagai macam jenis ya. Betul. Ada yang mantap ya, misalkan dia dengan tindakan operasional, medis operasi wanita, jadi memang tidak berkaitan dengan hormonal ya. Sedangkan misalkan dia menggunakan hormonal bisa menggunakan pil KB, kemudian bisa dengan suntikan intramuskuler, ada juga dengan implan. Nah, di sini ada beberapa hormon yang memang membuat salah satunya jadi siklus haid itu berbeda dengan orang yang tidak menggunakan KB. Jadi Nesvi ini sendiri justru sebetulnya kalau misalkan dia secara hormonal dia mempengaruhi, karena pemberiannya kan dosisnya ini memang mempengaruhi siklus haid. Jadi kalau memang misalkan yang dirasakan orang ketika tidak haid adalah misalkan ini yang tidak menggunakan KB ya, maka pasti akan ada banyak keluhan tuh, badan pegel, nggak enak gitu ya. Mohon maaf, ini saya laki-laki tapi mungkin saya sering dengar keluhan gitu orang yang Nggak apa-apa dok. justru Merasakan sendiri ya. Merasakan sendiri. datang haid pasti keluhannya macam-macam tuh. Kalau memang sebabnya dari memang tadi adanya pemberian KB hormonal, maka Nesvi ini membantu untuk mengurangi keluhannya. Wow. Sedangkan Biasa ya. siklusnya, karena kan kalau siklus haidnya, kalau dia masih kalau minum pil KB dia masih ketemu tuh, karena kan dia sesuai dengan pemberian hormonnya ya. Dia minum estrogen dulu, kemudian progesteron, kemudian dia akan luruh, baru dia datang siklus haid. Sedangkan kalau misalkan yang suntik dia kan progesteron biasanya istrinya. Progesteron tuh jadi seakan-akan dinding rahim tuh tipis terus. Jadi tidak pernah terjadi penebalan, kemudian terjadi peluruhan. Jadi seakan-akan dia tidak menjumpai haid. Ya. Nah, kalau untuk perubahan hormonalnya sendiri karena memang dia sudah ada stimulasi hormonal dari luar, kemungkinan ya akan seperti itu ya. Cuman keluhannya, Mbak, dia membantu dia. Jadi sangat dianjurkan untuk membantu keluhannya. Wow. Oke. Ternyata Biasa sangat banget dianjurkan dianjurkan gitu, Bu loh Gadis ya. Ibu-ibu yang KB mungkin yang sering pegel-pegel ya karena kan memang hormonnya akan Betul, berubah ya ketika betul. menggunakan program KB gitu ya, bisa mengkonsumsi Nesvi karena Betul. tadi ya tubuh harus tetap prima, betul nggak Betul, Bu Gadis? betul banget. Ini banyak banget nih, ini banyak banget dari tadi ada dari 44 chat di Zoom ini ada beberapa yang pertanyaannya pecis sekali. Ini dok mau tanya katanya kalau misalnya setelah operasi ya itu mungkin ada yang pengangkatan rahim, ada juga yang tumor. Itu boleh nggak sih dok konsumsi Nesvi itu berapa lama jedanya dari apakah ada waktu jeda gitu setelah dioperasi atau gimana katanya gitu karena beberapa di sini juga bahkan ada testimoni dari beberapa yang konsumsi katanya hasilnya bagus sekali untuk treatment setelah pasca operasi ya. Nah itu mungkin dokter yang bisa jawab langsung ya. Jadi benarnya Nesvi sendiri itu bisa digunakan bukan hanya pasca operasi ya, saat sebelum operasi itu juga sudah bisa digunakan. Saat pasca operasi pun juga bisa digunakan untuk mempercepat penyembuhan,
apalagi kan biasanya operasi itu suatu stres yang berat ya. Itu kan ada kandungan madu dan kurmanya, sumber nutrisi, kemudian juga dia membantu mungkin waktu operasi itu kan biasanya tidak semua sel tumor atau kankernya itu bisa terangkat semua ya. Kalau misalnya dia tumor mungkin bisa, tapi kanker biasanya akan diikuti tindakan lain, misalnya seperti radioterapi, kemoterapi untuk pengambunan. Nah itu juga dia sangat membantu untuk stamina dan juga membantu untuk mengatasi sel tumor tersebut. Jadi sangat membantu Membantu sekali ya. ya. Jadi boleh ya sebenarnya boleh setelah ya. pasca operasi boleh juga mengkonsumsi produk Nesvi nanti. Nah ini juga ada tanya nih masalah mengenai ini, banyak juga yang ditanyakan oleh teman-teman mungkin ke WhatsApp produk Product juga banyak ya, development mengenai yang masalah dengan tuba Fallopi. Nah ini mungkin ada tertutupnya ya saluran tuba Fallopi, ini bisa dibantu nggak dengan Nesvi gitu dok? Ya, coba ada tampilkan slide yang ada, mungkin biar pemirsa apa sih tuba Fallopi itu, jadi biar Oh yang awal ya dok ya? Gambar tuba Kanker Fallopi. serviks. Yang judul atasnya kanker serviks. Oke, kita buka dulu ya biar mitra usahawi juga biar tahu nih. Nah Ya, ini ya. Oke ya dok ya di sini ya. Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika ovarium secara siklus bulanan dia mengeluarkan sel telur, dia sempat berenang dulu tuh di kafum abdominal, tapi karena ini kuasa Tuhan, Allah menciptakan sebuah fimbrie ya, yang sehingga dia bisa menarik sel telur tersebut masuk ke dalam saluran. Nah, kalau kita lihat bentuknya yang seperti buah pir terbalik ya, itu adalah rahim, maka kanan kirinya itu adalah saluran. Biasanya terjadi pembuahan ketika adanya masuk sel sperma, maka dia sperma terus akan masuk ke saluran tuba Fallopi juga. Di sini biasanya paling sering terjadi proses pembuahan, ya. Kemudian pembuahan apabila terjadi maka dia akan turun, kemudian dia akan melakukan nidasi di kafum endometrium atau di dalam rahim. Nah, ketika terjadi sumbatan, nah sumbatannya paling sering adalah infeksi. Nah, infeksi pada wanita ini hati-hati karena infeksi ini mungkin awalnya infeksinya itu berasal dari genitalia eksterna ya. Jadi infeksinya dari luar, rahimnya tidak bermasalah, hanya vagina misalkan. Atau misalkan infeksi dari luar lagi, lebih dari luar lagi. Tapi infeksi wanita itu bersifat ascenderen. Ascenderen itu bisa naik tuh dia. Naik, bisa ke vagina, kemudian ke rahim, bisa ke tuba Fallopi-nya. Ya, Kalau sebabnya misalnya tadi penyebabnya adalah infeksi, maka salah satu khasiat dari yang herba tergandung di dalam Nesvi, dia membantu untuk mengurangi infeksi. Saya yakin mungkin testimoninya cukup banyak ya untuk infeksi. Betul. Tapi apabila penyebabnya, maaf misalkan sumbatannya karena adanya massa misalkan, adanya kista atau adanya, ya memang dia kistanya dulu harus misalkan mau nggak mau harus menjalani prosedur operasi karena saking besar dan sangat mengganggu. Ya ketika sumbatannya sudah hilang maka dia akan lancar. Tapi kalau sebabnya karena infeksi, ketika infeksinya mereda, nah harus dilihat nih apakah ada sisa jaringan. Ya artinya sisa dari proses infeksi tersebut. Kalau kita misalkan maaf Mbak ada luka di kulit gitu ya, kan ada timbul tuh jaringan parut gitu ya. Betul. Nah, jaringan parut di saluran tuba yang kecil itu dia juga menyebabkan sumbatan. Nah, karena memang sekali lagi ya proses kehamilan itu mohon maaf kan tidak ada semua yang bisa merencanakan. Ya sebagai pasangan suami istri hanya menjalani tugasnya gitu ya. Melakukan hubungan suami istri, berdoa kemudian mudah-mudahan diberikan keturunan gitu kan. Tetapi prosesnya sendiri secara pasti memang itu sebuah keajaiban gitu. Nah, perlu tentunya di sini ada proses diagnostik yang pasti terlebih dahulu. Apa penyebab dari penyumbatan
tersebut. Kalau sumbatannya sangat panjang, sepanjang tuba fallopi memang sulit. Ya mungkin ada proses lain ya, yang harus prosedur lain yang harus dijalani untuk sampai kepada hamil. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan sumbatannya itu hanya kecil dan kemudian infeksinya teratasi, nah pada saat proses penyembuhan itu bisa dilewati oleh sel telur dan sel sperma. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi dilihat dulu ya penyebabnya penutupan tuba fallopinya seperti apa. Mungkin tadi dokter sudah menjelaskan secara gamblang bahwa memang kita harus lihat dulu seperti apa penyebab dari penghambatan tuba fallopi itu. Kalau memang diperlukan untuk misalnya memang dari medis juga ya dilakukan upaya itu ya. Kemudian betul, kemudian bisa nanti mengkonsumsi Nesvi ya seperti itu. Jadi dilihat dulu kenapanya. Nah, ini juga banyak sekali nih rata-rata sih di sini bertanya mengenai menstruasi ya, haidnya nggak lancar atau itu kenapa katanya penyebabnya ya. Tadi kan Dokter Intan juga sama Dokter Agus sudah jelaskan ya. Ini ada pertanyaan dokter mengenai menopause gitu ya. Itu penyebab menopause muda itu apa dan bisa nggak sih Nesvi membantu ke arah sana gitu dokter? Dan kalau dikonsumsi pada wanita menopause boleh atau enggak gitu ya? Gimana dok? Ya, saya akan coba menjawab. Biasanya menopause muda itu yang sering ya itu karena adanya gangguan hormonal. Tapi bisa terjadi yang lain, misalnya karena penyakit dia ada tumor atau kanker rahim sehingga harus diambil, itu juga pasti otomatis menopause awal ya. Nah, tapi juga bisa karena hormonal. Nah, itu memang ada kandungan di Nesvi yang sifatnya seperti fitoestrogen. Kalau memang estrogen alami itu yang bermanfaat untuk menambah estrogen, memperbaiki kadar estrogen yang diharapkan itu memperbaiki imbalans hormonal tersebut. Seperti itu. Oke, berarti sudah dijawab juga bisa ya digunakan untuk itu ya. Dok, ini banyak banget juga nih bertanya dari ratusan pertanyaan yang ada di YouTube. Ini hampir pertanyaannya itu mengenai kalau menyusui dok. Kalau misalnya ibu-ibu menyusui boleh nggak sih gitu minum Nesvi? Apakah nanti akan terakumulasi ke bayinya? Jadi bayinya misalnya bisa buang buang air besar gitu ya, menstruasi ya gitu mungkin ya. Mempengaruhi nggak tuh ke ASI-nya katanya? Coba deh ada slide yang tentang ini kandungan Nesvi ya. Yang dia sifatnya untuk meningkatkan sekresi ASI, ada itu. Ada ya di slide-nya dokter ya tadi ya, yang Dokter Intan apa di Dokter Agus? Dokter Agus. Itu slide kandungan. Oh, di kandungan, berarti di Dokter Agus. Teman-teman boleh dibuka tadi ya. Coba dilihat. Oke, ke bawah mungkin. Terus. Lagi di bahan ini ya dok ya. No. Ya, stop. Ya, di sini ya. Oke. Ada di sini salah satu adalah fungsinya dari kandungannya itu ada yang Lactagogue, jadi dia memperbanyak cairan ASI ya. Di samping itu kan kita tahu bahwa orang menyusui itu kan butuh banyak energi, terus nutrisi yang bagus ya kan, karena terserap ke bayinya. Saya rasa ini bisa jadikan suplemen gitu untuk memperbanyak ASI, juga untuk menambah dari nutrisi ya. Nutrisinya. Jadi luar biasa banget ya. Tadi Nesvi itu bisa buat apa Bunda Sri? Ya bisa untuk yang menyusui pun bisa untuk meningkatkan jumlah ASI-nya gitu ya. Karena tadi dokter udah menjelaskan ada madu sebagai kandungan utama, kemudian ada kurma yang tinggi kalium, tinggi kalsium dan vitamin mineral lainnya. Di sini juga ada kunci ini ya tadi ya, ada kunci pepet ya, salah satu bahannya bisa membantu untuk
memperbanyak air susu ya atau ASI. Aduh, banyak banget ini yang tanya nih dok, kayaknya nggak selesai nih dok. Dok, bisa nggak, kan dokter kan sebagai ahli medis, tolong dong dok, katanya ini bedain apa sih bedanya miom, kista, miom dan kista ya di ovarium itu bedanya apa? Terus kalau misalnya treatment Nespi itu boleh nggak, katanya gitu. Ya, baik. Jadi kalau miom itu kita sebutnya dengan mioma uteri, dia adanya jaringan sel tumor di dalam rahim, biasanya bisa di dalam ototnya, intramural, submural, jadi dia bisa di dalam rahimnya, ya. Otot rahim itu cukup tebal, Mbak. Jadi dia ototnya saling bersilangan. Jadi ketika bersilangan kemudian ada sel tumor, miom, dia betul-betul di rahimnya. Tadi kan sudah kita lihat anatomis dari rahim ya. Nah, kalau kista itu biasanya kebanyakan dari sel indung telur ya, atau dari ovarium. Nah, ovarium itu ya penyebab kistanya, selnya bisa dari macam-macam. Nah, biasanya kalau kista isinya cairan. Jadi kalau miom isinya betul-betul daging, Mbak. Kalau dibuka kemudian dikeluarkan ya benar-benar seperti daging gitu ya. Tapi kalau misalkan kista, dia kayak balon. Nah, sel awalnya jenisnya macam-macam. Ya kalau kista ya. Paling banyak misalkan disebut dengan kista ovarium. Karena di situ menghasilkan sel telur, kemudian ketika dia berubah menjadi sel tumor, maka dia seperti balon. Nah, isi balonnya itu cairan. Nah, cairannya itu ada yang bersifat mukus, ada yang bersifat serus. Serus itu dia encer, bisa kental, bahkan juga ada namanya kista dermoid. Kista dermoid itu jadi ketika dioperasi kemudian dikeluarkan ada tuba. Jadi seperti bakal janin, dia ada gigi, ada rambut, ada orang bilang kalau misalkan secara awam, wah ini seperti, mohon maaf ya, kena sihir gitu atau kena apa, paling itu namanya kista dermoid. Jadi isinya bisa macam-macam tuh, ada rambut, ada gigi gitu, betul-betul ada di dalam kista. Tapi secara umum kalau miom itu dari rahim ya, kemudian kista itu sering kita sebut dengan kista ovarium dan bentuknya biasanya isinya cairan. Sudah dijelaskan ya, cara perbedaannya. Kalau mereka mau gunakan terapinya dengan Nespi itu bisa nggak dokter? Boleh nggak? Ya, yang paling mengganggu biasanya kalau dari miom itu nyerinya. Yang paling sering kita jumpai, nyerinya Mbak. Nyerinya itu kalau misalkan pas datang bulan, dia kan ikut berkontraksi. Nah, kontraksinya itu benar-benar sampai mengganggu sekali. Dan ini juga salah satu penyebab dari kemandulan. Nah, ada yang memang bisa diambil, ya, ketika dia memang besar sekali. Ketika masih kecil, kadang-kadang masalahnya kan tidak ada keluhan kalau masih kecil. Betul. Yang jadi masalah adalah ketika sudah besar. Nah, kalau sudah besar memang untuk minum obat, karena ini sudah gangguannya sudah anatomis, ketika diperlukan tindakan medis, ya konsultasikan dengan dokternya. Kalau memang misalkan perlu pengangkatan, ya sebaiknya diangkat, karena itu nyerinya pasti akan sangat mengganggu. Sedangkan kalau kista itu karena besarnya. Nah, semakin besar dia akan seperti orang hamil. Orang ngiranya dia hamil, nggak brojol-brojol gitu Mbak ya, sudah 2 tahun atau 3 tahun hamilnya seperti 9 bulan, tapi tidak pernah melahirkan. Artinya biasanya ini kista. Nah, kalau kista ini karena proses umumnya yang mengganggu karena penekanannya. Ya, karena saking besarnya penekanannya, bahkan pada beberapa kasus seperti hamil 9 bulan, kembar bahkan mungkin ya. Jalan aja sulit, nafas aja sulit, tidur sulit, itu sudah sangat terlambat. Ya, jadi itu Nespi bekerja di ya, sana betul. Banyak banget sebenarnya manfaat dari Nespi. Kalau misalnya kita bedah satu persatu itu herbal yang ada dalam nggak ada habisnya ya. Ternyata seperti pertanyaan hari ini juga sebenarnya nggak ada habis-habisnya dok.
Banyak banget, udah 24 muncul lagi 55. Aduh ini benar-benar deh. Hari ini sangat banyak sekali yang antusias mengikuti seminar Seminar kita kesehatan ya. hari ini ya, Mbak Mungkin Desri nggak ya. semua pertanyaan juga bisa kita Iya, iya. Jadi sampaikan teman-teman ya. mungkin mohon maaf ini mitra dari rumah kita nggak bisa sampaikan semua karena banyak sekali. Makanya tadi kita rangkum ya beberapa pertanyaan yang sama kita jadikan satu. Dok, ini ada tanya dok, kalau misalnya kita sudah melakukan pengangkatan rahim ya, nah itu bisa nggak kita punya anak? Terus kalau misalnya terapi Nespi-nya itu seperti apa gitu? Terus satu lagi, apa beda? Tadi kan kita sudah bahas mengenai screening ya. Beda pasmir sama IVA test ya, itu apa? Seperti itu dok. Kalau apa namanya pengangkatan rahim, kita tahu kalau misalnya dia ingin punya anak sendiri ya, otomatis kan kita tahu bahwa bayi itu asalnya dia akan tertanam di rahim, seperti itu. Sehingga kalau dia berharap bahwa dia akan bisa hamil gitu dengan tidak adanya rahim, mohon maaf sepertinya sulit. Seperti itu ya. Terus kalau misalnya Boleh ini, nggak Dok, minum Nesvi gitu kalau boleh udah nggak angkat kalau rahim udah angkat gitu, rahim dokter? gitu, seperti itu dok. Begini, dengan diangkatnya rahim, otomatis dia pasti akan berkurang ya ininya, hormonnya ya. Dan saya rasa kalau kita pengen suplemen yang bisa berharap agar bisa ini ya mengatasi masalah tersebut, itu sangat baik sekali. Baik Jadi ya, bisa ya untuk itu. Jadi kalau misalnya sudah diangkat rahimnya bisa nggak minum Nesmi, itu boleh untuk mengkonsumsi Nesmi. Tapi kalau misalnya berharap kalau misalnya tadi punya keturunan ya. nah tadi Dokter Intan sudah bilang mohon maaf ya, mungkin Karena memang janin itu kan janinnya berkembang tumbuh di di rahim rahim gitu, gitu ya. seperti itu. Nah, ini juga tadi yang bedanya pasmi Pap sama IVA test. IVA test itu apa, Dok? Jadi gini Mbak, untuk deteksi dini memang IVA test itu kan sekarang cukup masif juga dikembangkan, bisa dilakukan juga di fasilitas yang memang biasanya kalau tidak salah di puskesmas juga sudah bisa dilakukan ini kalau tidak salah ya. Betul. Jadi yang satu pemeriksaannya pengambilan spesimen, kemudian diambil dengan menggunakan alat, kemudian disimpan di gelas objek, kemudian diperiksa secara sitologi ya. Diperiksa kalau yang pap smear ya, dia sel-selnya yang akan diperiksa. Apakah ada sel yang dicurigai merupakan sel yang abnormal, bisa dari sel normal, abnormal, atau lesi prakanker, jadi dia akan menjelang menjadi kanker, atau bahkan juga sudah ditemui sel kanker. Tapi kalau IVA test itu dia dengan mengoleskan cairan, ya jadi dia bisa dilihat langsung. Nah, dengan pengolesan cairan itu ada terjadi perubahan. Nah, itu hanya dokter yang nanti atau petugas medis yang sudah terlatih dan sudah mempunyai kompetensi ya untuk melakukan tes ini, dan dia akan melihat perubahan tersebut. Nanti akan ada tindak lanjutnya. Nah, ini deteksi yang cukup murah, mudah juga bisa dilakukan, sehingga harapannya stadium yang lanjut itu bisa dicegah. Artinya kalau sudah datang, mohon maaf misalkan ini kan kaitannya khusus untuk kanker serviks ya. Karena kita lihat setiap 1 jam di Indonesia terjadi kematian. Karena kematian terbesar juga salah satu saat ini masih 3 besar tuh kanker serviks ya. Betul dok. Wanita. Jadi dia bisa menilai kalau misalkan ada perubahan warna, nah dia akan menilai nih. Ini normal, ini tidak normal gitu. Nah, kemudian misalnya kalau tidak normal tentu ada pemeriksaan lanjutan pastinya. Jadi yang satu adalah sitologi, kalau ini dengan pemberian cairan, kemudian dilihat perubahan warnanya, dan semuanya deteksi dini untuk kanker mulut rahim.
Kanker mulut lahir ya. Tadi sudah dijelaskan juga nih. Jadi teman-teman yang tanya bedanya tadi maksudnya dengan IFATES ya, itu ya sudah dijelaskan secara gamblang oleh Dokter Agus. Nah ini dok, ini banyak banget. Tapi ini satu aja nih ada bertanya di selip ini, dok itu kan di dalam Nesvi ada kurma dan madu ya. Sedangkan saya ini punya diabetes. Nah itu gimana tuh dok gitu. Tapi saya pengen sekali mengkonsumsi Nesvi. Nah itu gimana? Ya, saya ini ya memang madu dan kurma itu manfaatnya luar biasa. Cuma memang untuk kasus diabetes saya mau bilang bahwa sebaiknya madu dan kurma itu benar-benar dibatasi. Kalau dia memang gulanya sangat tinggi, saya sarankan sebaiknya tidak mengkonsumsi yang manis yang ada gula sederhananya, terutama kandungan glukosanya tinggi. Karena itu akan memicu gula darah naik. Seperti itu. Jadi sebenarnya Yang dilihat untuk dulu ya. gula darahnya ini masih boleh tapi dibatasi seperti itu ya. Betul. Mungkin Kalau nanti dia gula darahnya tinggi, sebaiknya saya tidak dulu lah. ya tidak disarankan dulu ya dok ya. Jadi dilihat dulu ya gula darahnya berapa gitu. Biasanya kan ada pengecekan gula darah tuh, Ya, mungkin rutin bisa ya. dikontrol di situ ya, Bu Desri ya. Atau ada lagi mungkin pertanyaan Mbak Desri, ini banyak banget. Ini karena terlalu banyak pertanyaan ya sepertinya gitu. Tapi kita udah sampai Oh, nggak batas kerasa ya udah waktunya sampai ya. batas waktunya ternyata. Dok. Ini banyak banget nih dan masih banyak yang waiting ya. Ini udah banyak banget sebenarnya partisipannya. Jadi kita udah full seperti ini. Ini banyak sekali penjelasan dari pertanyaan dari para mitra usaha HWI dan karena waktunya sudah sempit ini sekali ya, sudah sedikit lewat panitia udah bentar lagi udah mau habis udah mau gitu dok. Jadi ini mungkin Kita nanti cukupkan kita dulu ya cukupkan untuk dulu sesi ya tanya untuk sesi jawab. tanya jawab nih betul. Jadi Bapak Ibu yang di rumah yang mungkin masih belum puas dengan pertanyaannya gitu ya atau belum terbacakan, Bapak Ibu bisa bertanya melalui WhatsApp ya dari Product Development ataupun Telegram ya. Iya, Telegram kita punya chat betul. Telegram. Ada chat Telegram. Nah, Jadi bisa bertanya lebih puas di sana karena untuk sesi online hari ini kita hanya 1,5 jam dan sudah selesai ya untuk sesi tanya jawabnya. Seru sekali ya. terus kali ya. Ini malah Nggak tanya Bu, kelar-kelar ya. tambahin dong waktunya, nanti ada lagi nggak season kedua? Nanti kita minta ya. Nanti kita minta sama dokter-dokter ini, dokter ada boleh nggak ada sesi kedua gitu. Oke. Kita baik mungkin sekian aja ya dokter. Dokter terima kasih banyak kami atas nama perusahaan PT HWI ya. Mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Mungkin sama-sama Mbak. Dokter Agus dan Dokter Intan sangat sibuk sekali ya, saya tahu jadwalnya panjang sekali nih, saya mintanya juga susah sekali dokter-dokter ini. Untuk itu mungkin kita itu ya. Ya, kita ini dulu ya untuk dokter. Terima kasih. Semoga sukses ya ke depannya ya untuk produk Nesvi, dan saya yakin Bapak Ibu di luar sana yang mitra HW yang menyaksikan juga makin semangat nih dari ilmu-ilmu tadi ya. Ya, assalamualaikum Assalamualaikum dokter. dokter, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Wow. Aduh. Ini kalau bicara Nesvi itu memang nggak pernah ada habisnya. Karena ada Luar biasa habisnya ya. sekali, Ini kan. best seller produk 10 tahun. Kenapa best seller ya? Udah tahu ya pasti karena khasiat, benar nggak Bu Gadis ya? Betul. Tadi juga di depan udah dikasih tahu ya, formulator Nesmi sudah berbicara bahwa memang formula ini dibuat dari hati sekali gitu. Betul Makanya sekali, ya. mengenai banyak kajian sehingga khasiatnya bisa dirasakan oleh semua ya. Seperti itu. Nah, Bu Desri, mungkin menuju akhir ya, ada sesuatu yang fenomenal lagi bisa Bu Desri. Sesuatu yang fenomenalnya adalah karena sayang banget nih Bapak Ibu di rumah udah dengarkan penjelasan dari dokter, Betul, udah betul. sesi tanya jawab, tahu khasiat yang luar biasa dari Nesvi, bahkan kita bocorkan gimana sejarahnya Nesvi ini bisa terbentuk. Betul. Sayang sekali karena di bulan ini ada promo Nesvi loh Bu Gadis ya. Promo Nesvi ya, ini pasti promo ciamik, promo apa aja itu Bu Ya, Desri. ini ada 2 promo di bulan Juli. Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan karena bulan Juli doang. Bulan gitu Juli ya. doang ya, Bulan hanya Juli di doang. bulan Juli ya, diingat hanya di bulan Juli. Ada promo Pasutri. Promo ya Pasutri kan? ya. Produknya digandeng dengan produk yang fenomenal satunya lagi. Aduh. Pokoknya sip Nih, ya. si ibu dan si bapak dapat 2 produk yang luar biasa. Apalagi masih masa kayak begini ya, itu angka peningkatan kehamilan udah meningkat.
ada pos-pos itu ya dibuat untuk ayo KB gitu karena kehamilan Iya, betul nih. Nah, dan free Prime V juga. Prime V juga, luar betul biasa. betul. Jadi ada promo Pasutri tadi ya, Nesvi dan Vitamel ya. free, Prime V. Prime V Kemudian Agent promo Was. yang kedua adalah promo Nesi, beli 6 Nesi dapat 1 masker, Bu Gadis. Waduh, udah Satu sehat di masker, dalam, cantik cantik di luar. kinclong ya. Kurang apa coba? Di Prime Skin ini ya masker itu teman-teman harus tahu loh, dia punya ada liposomnya. Wow, jadi apa bagus tuh, Bu banget. Gadis? Dia kalau misalnya masuk ke jaringan kulit itu buat kulit brightening ya, ada yang firming, mengencangkan, ada yang soothing, menyejukkan ya. Wow. Jadi teman-teman harus coba itu yang namanya Prime Skin Invisil Mask. Dan luar biasanya bener. Bu Gadis, biasanya kalau kita pakai satu produk tuh kan nunggu dulu 2 minggu. Ini saya coba Bu Gadis, setelah kita angkat lembaran maskernya, aduh langsung kinclong. Langsung ya. Jadi Sayang banget teman-teman ya yang nih. belum pakai atau belum saya coba Prime Skin Invisil Mask, cepetan beli ya. Karena Apalagi ada promonya ini juga. ada promonya juga. Jadi sekalian beli Nesvi, sekalian dapat Prime Skin ya, Invisil Mask. Prime Skin Invisil Mask ini juga ada promo, beli 2 gratis 2. Aduh, banyak Oh, banyak nggak banget sih ya. itu? Aduh, pokoknya bisa apa buat sih yang nggak 2 cihuy minggu di ya. HWI ini ya? Oke, teman-teman, tadi kita sudah janji ya, Mitra Usaha HWI, tadi kita sudah janji bahwa di akhir acara kita ada pengumuman pemenang Kasibon TikTok Challenge ya. Jadi mungkin di sini teman-teman bisa lihat siapa tahu teman-teman adalah pemenang dari Kasibon TikTok Challenge ini ya, Bu Desri ya. Ini periodenya 1 sampai 30 Juni 2020. Jadi Bapak Ibu yang memposting ya video TikTok Challenge di Instagram, kemudian men-tag Sekolah Bisnis Yes ya. Ini berhak untuk ikut penjurian dan pemenangnya akan kita umumkan sesaat lagi ya. Oke, Mulai langsung deg-degan aja ya, mulai deg-degan ya. Baik, mungkin panitia kita saksikan saja siapa pemenang Kasibon TikTok Challenge untuk periode 1 sampai 30 Juni 2020. moments later. Giro lupa. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading. चाकुड़िए जो कर ले पूरा बदन तेरा रंग दिया ओए बुढ़िया
nungguin ya. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and say, love you every minute, every second. Love you everywhere in every moment, always and forever. I know I can't quit you, cause baby you're the Wow, bagus banget ya. Kapan pemenang? Wow, banyak sekali ya Banyak pemenang sekali dalam ya. pemenang ya. Gak tanggung-tanggung Nggak loh. tanggung-tanggung loh, ya kan sih. Kayaknya semakin PSBB gini makin kreatif Makin ya, kreatif ya, HWI ya. lucu-lucu banget. Lucu-lucu Lucu ya, makin kreatif Makin sekali. kreatif. Mungkin salah satunya ada mitra usaha yang ada di Zoom mungkin yang bisa menang. Ada Ada pemenangnya di sini, pemenangnya boleh ada angkat di Zoom, tangan. angkat tangan mungkin ya. Ini mungkin salah satunya, mungkin ada teman-teman yang ikut di Zoom ya. Zoom ya. Aduh. Dan bagi pemenang jangan lupa untuk DM ya ke Sekolah Bisnis Yes, IG Sekolah Bisnis Yes untuk klaim hadiahnya. Betul. Nah, yang belum menang jangan berkecil hati karena di Kenapa periode begini? Juli 2020 Ada lagi? ini ada TikTok Challenge produk yang ciamik juga, Apa yaitu tuh? Abah Holif Ani ya, Abah Holif Ani ya. Wow, makin berkreasi, Makin makin berkreasi lagi. Jadi kita ya. tunggu video TikTok Challenge dari Bapak dan Ibu yang mau ikutan bisa ikut di produk Abah Holif Ani ya, TikTok Wow, Challenge-nya ya. luar biasa ya. Oke. Jadi Bapak Ibu nih buat nanti nih Haba Olivani bocorannya hadiahnya ada nesinya juga. Ada nesinya juga, gitu itu ya. salah Jadi jangan satunya. sampai ketinggalan, harus ikut challenge di bulan Juli ini ya. Semoga mungkin teman-teman yang ada di Zoom ini salah satu pemenangnya nanti di Wow, Abah harus Holif TikTok dong. Challenge ya. Oke, ini udah lebih dari perkiraan, harusnya Makin kita seru selesai. ya. Makin seru nggak selesai nanti Bu Destri. Sepertinya waktu kita udah selesai ya di seminar kesehatan online kali ini. Nanti mungkin ada seminar kesehatan online lagi di tanggal 21 ya, 21 atau 22 ya. Itu ada seminar kecantikan ya. Nanti terus ada lagi di hari Selasa juga nanti ada lagi seminar talk show ya. Mungkin teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Nanti banyak sekali acara-acara yang ada di channel HWI ya, atau Ataupun di Sekolah Bisnis Yes, Yes. ya. Yang belum subscribe channelnya, Nah, oh iya benar, harus subscribe harus nih, subscribe gitu ya. ya. Harus subscribe channel HWI Sekolah Bisnis Yes juga ya, dan ada Instagram official kita ya. Betul Itu juga sekali. teman-teman bisa follow ya, atau Ya, invite follow. ya, seperti itu. Oke, baik, karena waktunya sudah habis, kami berdua pamit undur diri. Saya Gadis Dan saya Destri, sampai bertemu di, di seminar online kesehatan berikutnya. Salam Salam sehat sehat luar biasa. Dah, sampai berjumpa lagi.